Ustadz Anwar suka Rhoma Irama nggak? Suka ya dari dulu, bahkan dari SD. Berarti suka main gitar? Dulu suka main Dulu. gitar, sekarang sudah tidak lagi. Termasuk nyanyi-nyanyi juga sudah tidak. Ya, Apa karena tenggorokannya sakit? Bukan karena tenggorokan sakit. Itu kalau di saat tepat saya, itu pasti ngadain acara-acara. Acara karaoke, acara kasidahan lah zaman dulu ya, tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an ya. 2000-an, acara kasidahan. Itulah dia, tapi sekarang saya sudah lepas semuanya itu. Yang insya Allah kita akan bahas nanti ya di belakangan kenapa saya sudah nggak nyanyi lagi. Tonton nanti saya, ya pada sesi yang selanjutnya. Jadi suka ya sebenarnya? Suka sekali dengan Rhoma Irama. Yang saya suka pertama lirik-liriknya itu menggugah hati kita. Menggugah hati itu salah satunya ya. Nah, saya yang bertanya ke Mr. Irfan ya, bukan Mr. Irfan yang nanya saya. Boleh. Rhoma Irama juga baik, suka berbagi pada anak yatim, suka berbuat baik sama orang, dan juga suka mencari perdamaian di antara perselisihan, bukan mencari perselisihan di antara kedamaian. Tapi beliau adalah yang merekatkan, yang renjang direkatkan. Baik, banyak kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu gabung, joget bareng-bareng, dan tidak menutup kemungkinan di tempat tersebut banyak terjadi ya orang-orang yang minum minuman keras dan yang lain. Betul. Ini bagaimana pendapat Mr. Irfan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama saya ya di kali kedua bersama Mr. Irfan, yang alhamdulillah ternyata setelah ngobrol-ngobrol bersama Mr. Irfan, nah saya tidak menduga ya, ternyata beliau adalah penggemar dari seorang yang sudah fenomenal ya di Indonesia, khususnya tentang permusikan ya, dimana beliau itu adalah Rhoma Irama. Nah, saya tanya-tanya ya Mr. Irfan ya, kenapa ini Mr. Irfan tadi ya setelah kita ngobrol-ngobrol panjang, ternyata Mr. Irfan salah satu penggemar daripada Rhoma Irama. Kenapa bisa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ngobrol lagi ya. Kenapa? Apa barusan pertanyaannya? Suka sekali dengan Rhoma Irama. Iya, kenapa suka sekali? Sebenarnya Rhoma Irama itu orangnya baik. Baik. Iya. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan baik. Amin, mudah-mudahan. Terus Rhoma Irama ini punya selera humornya tinggi. Gitu. Ya, jadi saya juga kesenang jadi. Ustadz Anwar suka Rhoma Irama nggak? Suka ya dari dulu, bahkan dari SD. Berarti suka main gitar? Dulu suka main gitar, sekarang sudah tidak lagi. Termasuk nyanyi-nyanyi juga sudah tidak. Ya, apa karena tenggorokannya sakit? Bukan karena tenggorokan sakit. Saya termasuk ya, bisa dibilang ya vokalis lah dulu. Vokalis ya. Apalagi kalau kasidah ya, kasidah itu saya vokalis. Lalu kemudian lagunya itu yang dibawakan adalah lagu ciptaan Rhoma Irama. Apalagi ya maulid, mauludan kan, rajaban. Itu kalau di saat tepat saya itu pasti ngadain acara-acara. Acara karaoke, acara kasidahan lah zaman dulu ya, tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an ya. 2000-an, acara kasidahan. Itulah dia, tapi sekarang saya sudah lepas semuanya itu. Yang insya Allah kita akan bahas nanti ya di belakangan kenapa saya sudah nggak nyanyi lagi. Tonton nanti ya pada sesi yang selanjutnya. Jadi suka ya sebenarnya? Suka sekali dengan Rhoma Irama. Yang saya suka pertama lirik-liriknya itu menggugah hati kita. Menggugah hati itu salah satunya ya. Nah, saya yang bertanya ke Mr. Irfan ya, bukan Mr. Irfan yang nanya saya. Boleh. Nah, begini nih, sebagai penggemar, salah satu penggemar Rhoma Irama, saya tanya nih, kenapa Rhoma Irama prestasinya banyak sekali? Terutama dalam dunia musik ya. Tahu nggak, kan gelarnya apa? Raja Dangdut. Raja Dangdut. Dan untuk mendapatkan gelar itu memang tidak gampang ya. Tidak gampang.
Saya rasa kenapa sih banyak sekali prestasinya, mungkin di satu sisi mungkin itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena segala sesuatu itu kan datang dari Allah dan beliau juga sudah memahami akan hal tersebut. Jadi mungkin hasil dari apa namanya? Kerja keras, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah jadi menganugerahkan prestasi yang begitu banyak. Oke. Saya tahu juga tadi ya kita ngobrol-ngobrol panjang itu, ternyata Rhoma Irama ini dekat dengan pendakwah yang terkenal. Siapa itu kira-kira? Coba siapa? Zainuddin MZ. Zainuddin MZ. Iya, betul. Beliau itu memang orang yang sangat dekat. Jadi untuk membicarakan kondisi umat, kondisi masyarakat, kondisi pemerintahan juga bersama beliau, Zainuddin MZ. Karena di samping beliau fokus ke lagu, musik, beliau juga fokus pada dakwah. Fokus pada dakwah. Justru jauh sebelum kita lahir mungkin ya, jauh sebelum kita lahir beliau sudah berdakwah. Jauh sebelum itu sudah berdakwah. Karena memang motivasi beliau itu adalah iman dan takwa. Jadi bersama iman dan takwa dalam kondisi apapun. Jadi ini adalah nilai-nilai universal dari keagamaan ya. Iman dan takwa, iman dan takwa. Nah, Zainuddin MZ juga beliau adalah seorang pendakwah yang sangat terkenal dan beliau sangat baik. Bahkan Rhoma Irama pernah bilang bahwa yang saya tahu Zainuddin MZ itu nggak pernah marah orangnya. Oh gitu. Iya, nggak pernah marah. Itu kalau tidak salah ya yang saya dengar. Maka jadi temannya baik, Zainuddin MZ baik, kemudian Rhoma Irama juga baik, suka berbagi pada anak yatim, suka berbuat baik sama orang, dan juga suka mencari perdamaian di antara perselisihan, bukan mencari perselisihan di antara kedamaian. Tapi beliau adalah yang merekatkan, yang renggang direkatkan. Baik. Sekali lagi nih ya, sebagai penggemar Rhoma Irama ini, ya kenapa ya di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja, bahkan orang luar negeri itu banyak sekali yang mengikuti gaya, style dia, suaranya, bahkan orang-orang mengikuti suaranya Rhoma Irama. Baik itu rambut lah, cara berpakaian dan yang lainnya. Kenapa bisa sedemikiannya orang itu sampai-sampai mengikuti semua gaya Rhoma Irama dan yang lainnya? Betul. Ini mungkin tidak lepas dari pengaruh beliau ya. Pengaruh beliau itu melampaui provinsi bahkan negara ya. Jadi beberapa negara juga kenal beliau itu. Jadi King Dangdut ya, dia raja dangdutnya di dunia mungkin kayak begitu ya, di dunia, karena beliau yang fokus sama sana. Kemudian kenapa banyak orang yang mengikuti beliau? Yang pertama barusan itu ya, karena dampak beliau itu sangat besar. Banyak yang menyukai beliau. Banyak yang menyukai beliau. Kemudian karyanya juga bermanfaat. Nah, bermanfaat, tidak terlalu kaku, tidak juga terlalu longgar. Nah, ini yang membuat jadi banyak orang yang suka lagunya, suka gayanya, dan cara berbicaranya juga. Mungkin juga termasuk cara berpakaiannya. Ini yang membuat Rhoma Irama itu lahir atau dilahirkan sebagai pembawa apa ya? Pembawa informasi bagus untuk sosial. Tapi di satu sisi ya, Mr. Irfan, di samping beliau banyak pahalanya disebabkan karena lirik-liriknya mungkinnya orang bisa jadi insaf, orang bisa sadar, terutama tentang ibu dan yang lainnya ya, banyak tentang karoma, bangkai karoma dan yang lainnya ya. Nah, di samping itu juga, tapi saya lihat banyak juga disebabkan karena beliau konser, beliau dengan lirik-lirik lagunya dan yang lainnya ya, banyak juga ini dosanya. Kita lihat ya, banyak kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu gabung joget bareng-bareng, dan tidak menutup kemungkinan di tempat tersebut banyak terjadi ya orang-orang yang minum minuman keras dan yang lain. Ini bagaimana pendapat Mr. Irfan? Betul. Memang dalam konteks ini
Mungkin orang bisa berpendapat demikian ya. Tapi lepas dari itu semua ada keterbatasan dari suatu individu. Ya, suatu individu. Umpama bikin konser, isinya bagus. Orang datang macam-macam. Dan yang mengkoordinasi siapa yang datang itu pihak lain. Ya, umpama ada kepolisian atau umpama juga panggilan pribadinya. Yang udah datang aja siapapun kalau itu datang. Kemudian ada percampuran gitu ya, campuran antara laki-laki perempuan kayak begitu. Itu di luar kuasa beliau. Itu di luar kuasa beliau. Sama seperti kita apa namanya dalam pengajian, ya pengajian umpama. Kita gelar pengajian. Kemudian datang ada ibu, bapak, memang sudah dipisahkan ya gitu ya, pisahkan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Ustadz di mimbar, Ustadz yang berceramah itu bisa mencegah pikiran negatif dari ibu-ibu yang ada di sana. Bapak-bapak juga kayak gitu, nggak bisa. Nah, kondisi inilah yang membuat jadi oke, lirik sudah bagus, cara saya juga sudah bagus, penyampaian juga sudah bagus. Adapun umpama yang itu bagian daripada penonton, di luar kontrol pribadi. Sama seperti kita bikin pisau nih. Bikin pisau, niat kita sih buat memotong apa aja dah kayak begitu ya. Tapi pada kenyataannya bisa dipakai buat memotong telinga orang kayak gitu. Nah itu jadi lepas dia, tidak pada gara-gara yang bikin pisau nih jadi terpotong telinganya. Enggak mungkin kayak gitu. Oh, berarti tidak nyalahin alat musiknya ya? Tidak menyalahkan orang yang membuat alat musik juga. Begitu. Tetapi kalau di pandangan saya, memang kembali lagi ke yang tadi ya, saya termasuk salah satu penggemar berat beliau. Ya, penggemar berat beliau, bahkan lagu-lagunya saya hafal, hafal semua ya. Nah, setelah sekian, jadi saya tinggalkan semua itu karena saya melihat ada pendapat yang lebih baik menurut saya ya, pendapat yang lebih baik daripada orang-orang yang membolehkan musik, membolehkan konser dan yang lainnya. Yang pertama, masalah alat musik tadi, memang banyak sekali orang mengatakan itu alat itu tergantung pada orangnya, termasuk tadi pisau. Kalau pisau pertama bisa, kalau kita buat nodong orang kan jadi haram dia. Betul. Nah kalau kita gunakan pisau itu buat potong ayam, potong daging, ngiris bawang dan lainnya, kita kan jadi bagus dia. Nah itu ya. Namun kalau kita kembali ke dalam syariat Islam ya, yang memang benar-benar kita mengikuti hadisnya, kita mengikuti ulama yang empat mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ternyata mereka yang berempat ini mengharamkan musik. Itu dia Mr. Irfan. Nah dari sana saya baca-baca juga kan fikih empat mazhab, ternyata tidak ada di antara mereka yang menghalalkan. Setelah saya baca itu, maka saya langsung stop. Angkat tangan. Oh sudahlah, berarti hujahnya memang haram, semuanya haram. Beda dengan lirik. Beda dengan lirik-lirik atau lagu-lagu biasa tanpa ada musik itu. Memang pendapat yang paling kuat itu tidak mengapa selagi isi daripada liriknya itu tidak bertentangan, tidak berlebih-lebihan. Oleh karenanya sekarang ya, yang tadinya saya penggemar beliau, jadi ya biasa saja, hanya sekedar ini saja ya. Kita ambil saja hikmahnya. Nah, saya tidak, sampai sekarang saya tidak ini lagi ya, nyanyi atau main-main gendang, main gitar gitu. Sudah dilepas semuanya. Itu dia. Dalam pandangan Islam saya lebih cari aman. Saya lebih cari aman. Tapi saya tidak tahu kalau Mr. Irfan pandangan Mr. Irfan bagaimana. Sebenarnya saya tidak punya ilmu akan hal tersebut. Tapi saya secara pribadi ya, tanpa pakai ilmu ini, karena masih awam sayanya. Saya ikut Rhoma Irama karena suka musik kayak begitu, dan tidak terlalu banyak menimbulkan benih-benih negatif secara tindakan ya, karena paling tidak konsentrasi kita itu kepada musik, jadi tidak konsentrasi pada mencelakakan orang, menggibahi orang, atau pada tindakan-tindakan yang lain. Umpama kita fokus kepada musik kayak gitu ya kan, kalau kita ngomongin orang itu katanya
dosanya besar gitu Dosanya ya. besar, Dosanya gibah. gibah gitu ya. Tapi kalau musik mungkin nggak tahu apa ngegibahin musik jadi jadi lebih pada arah sana dan senang aja dengar bunyi. Dan bunyi ya itu diciptakan oleh Allah kan. Bunyi. Oh, iya. Voice itu bahkan di dalam ilmu linguistik justru dengan bunyilah manusia itu berinteraksi. Justru dengan bunyilah orang itu mengirim informasi. Justru dengan bunyilah kita mengetahui alam ini. Oh, mana bunyi air, mana bunyi anak, mana bunyi orang tua dan sebagainya. Sehingga saya memahami bahwa musik itu bunyi. Bunyi itu bagian daripada karunia Allah. Nah, jadi kayunya yaitu Allah yang menciptakan. Kemudian kulit juga, kulit lembu mau gitu ya. Itu juga Allah yang menciptakan hewan itu. Kan Allah menciptakan ya gunung ya. Ya pantai, ya laut, ya ikan-ikan, ya tumbuh-tumbuhan, hewan, langit juga dan lain sebagainya itu. Hanya saja ini dibentuk menjadi gendang kayak gitu. Ini dibentuk jadi bunyi senar gitar kayak begitu. Akhirnya saya generalisasi pemikiran saya ke arah sana dari sisi ilmu linguistik, ilmu bunyi kayak gitu ya. Bunyi. Namun dalam perspektif Islam itu sendiri, ya memang semua tadi yang disebutkan seperti gunung, kulit, laut dan yang lainnya ya itu kan memang masalah dunia semata itu gitu, masalah dunia semata. Akan tetapi kalau dalam kaidah Islam maka kita akan kembalikan kepada kaidah yang sangat masyhur ini. Sesungguhnya perkara dunia itu pada dasarnya adalah halal. Halal semuanya kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan. Betul. Nah, lalu kemudian kalau perkara akhirat pada dasarnya dia haram. Ya, kecuali nanti ada dalil yang menghalalkannya. Nah, sedangkan kalau kita tanya tentang dalil, banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan alat musik. Bahkan Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan kalau misalkan ada seorang yang bertamu lalu kemudian dia merusak alat musik, ya, rusaknya alat musik orang, maka dia tidak wajib untuk menggantinya karena hukumnya disamakan dengan khamr. Nah, itu dia. Makanya saya kembalikan kepada dalil saja. Kalau saya sekarang saya kembalikan kepada dalil. Ini kata dalil, ya sudah saya ikuti, saya cari aman. Kalau ada orang yang mengatakan, oh ini kan musik sebagai seni dari kehidupan kita, mungkin bisa jadi itu adalah ujian bagi kita. Yang mana yang benar mengikuti, yang mana yang mengedepankan perasaan mereka. Nah, itu kalau saya ya tentang musik ini. Dampak yang diakibatkan oleh musik ini jauh lebih besar daripada mudaratnya. Sedangkan dalam kaidah Islam, nah kita harus meninggalkan dampak mudarat yang lebih besar daripada dampak positif yang dihasilkan. Gitu. Betul. Nah, kalau umpama nih saya merasa dampak positifnya lebih besar nih, itu gimana? Baik, terkadang memang ada orang-orang yang mengatakan dampak positifnya besar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ya. Beliau mengatakan kalau orang misalkan cinta Al-Quran, dia tidak akan suka kepada musik, kata beliau. Kalau orang cinta kepada musik, dia tidak akan suka kepada Al-Quran. Jadi sekarang kita tolak ukurnya, kita bandingkan saja. Lebih banyak waktu yang kita habiskan ngedengerin musik, atau lebih banyak waktu kita habiskan untuk ngedengerin murattal, bahkan membaca Al-Quran. Ini aja tolak ukurnya buat saya. Ya. Namun terlepas dari itu, kembalikan saja kepada diri masing-masing. Saran saya ini mah, semua ya siapapun itu, memang ini salah satu ujian bagi kita, apalagi yang disebutkan dalam sebuah hadis ya. Nanti di akhir zaman umatku akan benar-benar menghalalkan zina, sutra, pembunuhan, darah gitu ya. Dan ini disandingkan dan alat-alat musik. Ini dia. Maka buat orang yang suka musik nggak bakal nerima hadis ini. Buat orang yang suka musik nggak akan menerima. Ya. Kita lanjut ya, Mr. Irfan, pertanyaannya. Oke. Apakah gaya sosial Roma Irama ini itu yang diinginkan dalam Islam?
menurut pandangan Mr. Irfan sebagai penggemar Rhoma penggemar Irama. ya, orang yang suka musiknya juga ya. Ya, suka musik juga. Oke, baik. Memang kalau kita lihat ya, ini sebagai pandangan orang awam ya, yang ilmunya sedikit baru abata. Ini melihat bahwa ada kan Islam itu juga menginginkan ada interaksi ya, interaksi sosial. Terbangunlah yang namanya ekonomi, ya terbangunlah namanya sistem kesosialan. Kemudian terbangunlah sistem organisasi, terbangunlah apa namanya, termasuk juga irigasi. Jadi ada gitu irigasi, keamanan, ekonomi, sosial, budaya sampai pada peradaban. Ya. Nah, saya kalau melihat pertanyaan barusan itu, menjawab pertanyaan barusan, apakah sosial Rhoma Irama yang sekarang beliau jalankan kayak begitu merupakan itu keinginan daripada Islam sebagai suatu agama? Saya rasa iya, betul. Jadi itulah sebagai objek target. Umpama nih kita mendakwahi seseorang, nah saya pinginnya orang yang didakwahi itu nanti ujungnya kayak Rhoma Irama kayak gitu, kayak Rhoma Irama, karena Rhoma Irama kan merangkul orang gitu ya, merangkul orang, ada perintahnya. Berbaik sangka pada orang juga ada perintahnya. Berbuat baik sama yatim piatu juga ada perintahnya ya. Kemudian menghormati apa namanya, sayang sama yang muda, ada perintah agamanya ya. Kemudian hormat pada orang tua juga ada perintah agamanya. Nah, semua itu dijalankan oleh beliau. Akhirnya saya menyebutnya bahwa nah itulah yang diinginkan oleh Islam, punya penganut seperti itu. Gitu. Akhirnya terciptalah namanya Rhoma Irama yang lainnya. Nah, jadi tidak terlalu ke tengah, tidak juga terlalu ke kiri, jadi tengah-tengah. Membangun sosialnya, membangun ekonominya, membangun yang lain-lainnya, juga termasuk ada senyuman di dalamnya. Jadi itu pandangan saya kepada beliau itu, pada sosial yang dikembangkan sama beliau. Bahkan pengaturan politik, sosial, keagamaan, pokoknya interaksi-interaksi sosial di mana manusia hidup itu, saya rasa itulah yang diinginkan di dalam Islam. Gitu berarti ya, dalam pandangan Mr. Irfan dengan pandangan saya berbeda ya, ya. Kita ini sajalah kembalikan kepada diri masing-masing. Betul. Nah, ini pandangan saya, sedangkan yang satu sisi itu pandangan Mr. Irfan tentang musiknya, tentang musik ya, tentang bagaimana Rhoma Irama kontribusinya kepada sosial dan yang lainnya. Kalau saya izin bertanya ke Ustadz Anwar, Islam itu pengen umatnya seperti siapa? Ada nggak contohnya? Oh, sudah jelas ya. Terlepas umpama kalau kita tidak mengambil, katakanlah umpama Rasul itu kadang-kadang kan ada beberapa hal yang nggak bisa kita ambil dari Rasul. Betul sekali. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia umpama gitu yang dekat sama kita, yang Islam itu menginginkan umatnya seperti siapa? Ada nggak kira-kira? Sebagai bentuk refleksi daripada ajaran Islam yang aman lah, walaupun tidak terlalu absolut benar kayak gitu ya. Di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. Kira-kira siapa? Lagi ya, memang Islam, Allah itu menginginkan, Allah itu mengutus Nabi Muhammad, itu tujuannya bahwa Allah itu menginginkan semua manusia ini mengikuti Nabi Muhammad. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, kalau dia mau kehidupannya baik, sesuai dengan syariat begitu, akhlaknya baik, dan semuanya pokoknya, maka tolak ukur kita, manusia pedoman kita di muka bumi itu adalah Nabi Muhammad. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tempat kita mengambil petunjuk kecuali dari Nabi. Nah, itulah dia yang pertama. Kalau umpama pribadi orang, bisa nggak umpama nih, saya kayak Ustaz Anwar, boleh nih saya ambil pribadinya Ustaz Anwar.
umpama oh beliau rajin berbuat baik, oh berarti ini bagiannya kayak gitu. Kemudian Ustadz Anwar juga suka membantu orang, oh berarti ini juga nih kan Rasul juga sama kan gitu. Rasul juga sama. Nah, jadi begini. Nah, jadi ada nggak orang umpama di Indonesia yang ini aja nih reverse hidupnya pada orang ini, sekian persen, nantinya ke sini sekian persen. Iya, semua kebaikan itu adanya di Nabi Muhammad, makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Suami misal, siapa suami terbaik di muka bumi ini? Tentu Nabi Muhammad. Panglima perang, tentu beliau. Pemimpin, tentu beliau. Sahabat, tentu beliau. Figur yang terbaik, pasti beliau. Semua. Nah, semua itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian disampaikan kepada kita, ini yang baik, ini yang buruk. Makanya kalau orang mengatakan dia cinta kepada Nabi, pasti harus mengikuti Nabi. Nah, kalau Nabi mengatakan demikian, tadi yang dilarang, banyak di antara kita, wah masa dilarang, nggak asik atau dunia kalau gitu mah. Nah, sekarang ujian kita, mana ini bukti cinta kita kepada Nabi? Katanya cinta kepada Nabi, tapi kita tidak mengikuti. Padahal semua aspek itu sudah ada dalam diri Nabi. Gitu. Kalau misalkan bagaimana kalau di orang Indonesia ada nggak yang kita ambil? Ada. Siapa kira-kira ustadz yang baik misalkan? Tentunya semuanya itu pasti mengambilnya dari Nabi, dasarnya di sana. Iya, betul. Nah, umpama seperti Salahuddin Al-Ayyubi, itu kira-kira bisa kita ambil nggak ilmunya dari sana? Sudah jelas, ya. Jelas, ada yang kita ambil, ada yang tidak kita ambil. Sebab semua manusia ini kecuali Nabi ya, bisa diambil perkataannya, bisa dibuang perkataannya. Sebab tidak ada yang menjamin kebenaran di kita. Kebenaran itu adanya di Allah dan Rasulnya. Nah itu dia, makanya kayak tadi kita ngebahas tentang tokoh-tokoh, tidak semua yang kita ambil pendapat mereka, tidak semua yang kita ambil tindakan mereka, walaupun menurut masyarakat banyak itu tuh baik. Padahal, nah kalau kita timbang dalam perkara syariat, itu tidak baik ternyata. Itulah pentingnya kita mengenal sosok Nabi kita yang memberikan petunjuk kepada kita. Nah, itu dia Mr. Irfan ya. Itu dia para pemirsa. Ini mah kita berbincang santai ya. Perspektif Mr. Irfan dengan perspektif saya tadi tentang membicarakan seorang tokoh yang sama-sama kami gemari, yang sama-sama ya kita idolakan. Tapi kalau saya memang sudah cut, kalau Mr. Irfan ini teman saya juga ini ya, teman saya, tapi masih terlepas daripada itu, walaupun beda pendapat, kami tetap bareng ya. Saya suka ke rumah beliau, beliau suka ke rumah saya, berbincang-bincang seperti ini. Hanya saja karena sekarang ada waktu untuk ngambil video ya, jadi kita share aja kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, cek di sana ya. Acara ini spesial tentang membahas ketokohan Rhoma Irama. Beliau insya Allah akan diperpanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya, amin. Atur nuhun ya Kak Sadayana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.